Pada suatu hari, datanglah seorang pemuda kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seraya berkata, "Wahai Rasulullah, izinkan aku untuk berzina." Seketika para sahabat yang berada di sekitarnya langsung menghampirinya dan hampir memukulinya. Sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang mereka, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta pemuda tersebut untuk mendekat. Saat pemuda itu mendekat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepadanya, "Apakah kamu mau seseorang berzina dengan ibumu?" "Tidak, demi Allah, diriku yang akan menjadi tanggungannya," jawab si pemuda. Semua orang juga tidak mau seseorang menzinahi ibunya. Rasulullah bersabda lagi, "Apakah kamu mau seseorang berzina dengan anak perempuanmu?" "Tidak, demi Allah, diriku yang akan menjadi tanggungannya." Semua orang juga tidak mau seseorang menzinahi anak perempuannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih bertanya lagi, "Apakah kamu mau seseorang berzina dengan saudara perempuanmu?" "Tidak, demi Allah, diriku yang akan menjadi tanggungannya," jawab si pemuda. Semua orang juga tidak mau seseorang menzinahi saudara perempuannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih bertanya lagi, "Apakah kamu mau seseorang berzina dengan bibi dari ibumu?" "Tidak, demi Allah, diriku yang akan jadi tanggungannya." Semua orang juga tidak mau seseorang menzinahi bibi dari ibunya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih bertanya lagi, "Apakah kamu mau seseorang berzina dengan bibi dari ayahmu?" "Tidak, demi Allah, diriku yang akan jadi tanggungannya." Semua orang juga tidak mau seseorang menzinahi bibi dari ayahnya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meletakkan tangannya yang mulia di dada si pemuda seraya berdoa, "Ya Allah, ampuni dosa-dosanya, bersihkan hatinya, sucikan kemaluannya." Setelah kejadian itu, tidak sedikit pun keinginan pemuda tersebut untuk berzina. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. Iyas bin Muawiyah, seorang lelaki yang dikenal akan kepintaran dan kecerdasannya. Khalifah Umar bin Abdul Aziz pernah menjadikannya sebagai hakim di kota Bashrah. Ia pun mengembannya dengan keadilan, memberi hukum sesuai hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga orang-orang mendatanginya untuk meminta jalan keluar mereka masing-masing, perihal agama maupun dunia. Sebagian kisah kecil akan kecerdasannya adalah suatu ketika di kota Kufah, hiduplah seseorang yang terkenal akan amanahnya, sehingga orang-orang banyak menjumpainya untuk menitipkan hartanya jika mereka hendak berpergian, atau orang-orang menjadikannya sebagai pemegang wasiat jika mereka merasa ajal telah dekat. Suatu hari, datanglah kepadanya seorang pemuda untuk mengambil harta titipannya kepada orang terkenal ini.
Akan tetapi, orang ini menolak untuk memberikannya. Maka ia pun mengadukan masalahnya kepada Iyas bin Muawiyah. Iyas berkata padanya, "Apakah ia tahu bahwa kamu telah datang kepadaku?" "Tidak," jawab si pengadu. Iyas berkata, "Baik, pergilah dan datanglah kepadaku lagi besok." Kemudian Iyas menyuruh orang yang terkenal akan amanahnya ini untuk datang kepadanya. Iyas berkata, "Telah terkumpul bersamaku harta yang banyak kepunyaan anak yatim. Aku melihatmu bisa mengemban amanah ini. Apakah waktumu luang dan rumahmu aman? Jika iya, maka datanglah kepadaku besok dengan membawa tukang pikul dan wadah untuk harta ini." "Baik, wahai hakim," jawabnya. Keesokan harinya, datanglah si pengadu. Iyas berkata padanya, "Datangilah orang itu dan mintalah hartamu padanya. Jika ia menolak, katakan bahwa kamu akan mengadukannya kepada Hakim Iyas." Pengadu itu pun datang ke orang itu dan meminta hartanya. Tetapi ia masih menolak. Si pengadu lalu berkata, "Baiklah, aku akan adukan masalah ini ke Hakim Iyas." Saat orang itu mendengar perkataan si pengadu, ia langsung memberikan harta si pengadu tersebut, kemudian meminta maaf. Si pengadu pun datang kepada Hakim Iyas dan berkata, "Orang itu sudah memberikan hartaku. Terima kasih Tuan, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalasmu." Kemudian datanglah teman si pengadu ini dan bersamanya tukang pikul. Maka Hakim Iyas menghardiknya dan berkata padanya, "Seburuk-buruknya manusia adalah kau, wahai musuh Allah. Kau telah menjadikan agama untuk dunia. Bertaubatlah kepada Allah dan janganlah menjadi orang munafik." Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. Suatu malam di tengah ibu kota, hujan turun dengan derasnya. Seorang dokter muda sedang berjaga malam di salah satu rumah sakit. Tiba-tiba datang seorang nenek tua dengan baju yang terlihat lusuh dan kurang terurus. Juga terlihat dari raut mukanya bahwa ia sedang dalam keadaan yang kurang sehat. Dia ditemani seorang lelaki parubaya di sebelahnya. Dokter itu pun mendekatinya dan bertanya padanya tentang apa yang terjadi dengannya.
Si nenek menjawab, "Aku yakin kadar gula darahku sedang tinggi." Kemudian dokter memeriksanya dengan sangat tenang sambil tersenyum. Tiba-tiba terdengar bunyi ponsel dari lelaki parubaya tersebut. Lalu ia memohon izin untuk menjawabnya sambil keluar ruangan. Saat ia datang lagi, terlihat kesedihan yang amat sangat dari raut wajahnya. Juga terlihat tetesan air matanya. Akan tetapi, ia tidak berbicara sepatah kata pun. Lalu si lelaki bertanya akan kondisi si nenek. Dokter muda itu pun menjawab bahwa si nenek membutuhkan perawatan yang amat sangat dan ia membutuhkan insulin. Akan tetapi, ketersediaannya terbatas di rumah sakit tersebut. Lelaki itu pun berkata, "Sebentar, aku akan pergi ke apotek untuk membawakannya insulin." Si nenek pun berkata padanya, "Sudah, Nak, tidak perlu. Malam ini hujan turun sangat deras. Aku tidak mau merepotkanmu." "Kesehatanmu lebih penting, Bu," jawab si lelaki. Saat lelaki itu hendak pergi, sang dokter berkata pada si nenek, "Itu sudah kewajibannya sebagai seorang anak, Bu." Si nenek menjawab, "Aku bukan ibunya, Nak. Aku memang ingin pergi ke rumah sakit ini. Berhubung uangku pas-pasan, akhirnya aku memilih untuk berjalan kaki saja." Di tengah jalan, lelaki itu menghampiriku dengan mobilnya dan mengantarkanku ke sini. Bahkan ia juga yang membayarkan biaya obat dan segalanya padaku. Selang beberapa menit, tibalah si lelaki itu dengan membawa insulin di tangannya. Tiba-tiba, ponselnya berbunyi lagi, kemudian ia memohon izin untuk menjawab telepon keluar ruangan. Saat ia masuk, terlihat dari raut wajahnya akan kegembiraan yang sangat. Seraya berkata, "Alhamdulillah, Alhamdulillah, terima kasih Tuhanku." Sang dokter pun mendekatinya dan bertanya, "Apa maksud dari semua ini? Sebelum ini kamu keluar ruangan dan masuk dalam keadaan sedih. Sekarang justru kamu bergembira. Ada apa?" Lelaki itu pun menjawab, "Aku bekerja di kota ini dan istriku tinggal di kota sebelah. Dia baru saja hamil selang 7 tahun pernikahan kami. Hari ini adalah hari di mana ia akan melahirkan. Telepon pertama mengabarkan bahwa ia dalam keadaan sekarat dan membutuhkan tambahan darah. Padahal di rumah sakit tidak ada stok darah lagi. Saat aku pergi untuk membeli insulin, di tengah perjalanan aku berdoa kepada Allah dengan bertawasul akan amalku, yaitu menolong si nenek tua ini. Saat aku tiba-tiba telepon kedua mengabarkan bahwa istriku dalam keadaan sehat walafiat, baik ibunya maupun bayinya. Alhamdulillah." Dokter itu pun terharu dan meneteskan air mata, lalu berkata, "Segala kebaikan yang telah kau berikan kepada orang lain, pasti kebaikan itu akan datang kepadamu juga. Sungguh benar yang Rasulullah pernah sabdakan, barang siapa meringankan dari seorang mukmin salah satu kesusahan hidupnya di dunia, niscaya Allah akan meringankan salah satu kesusahan hidupnya pada hari kiamat. Barang siapa memberi kemudahan kepada orang yang kesulitan, niscaya Allah akan memberi kemudahan baginya di dunia dan di akhirat. Barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, niscaya Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Dan Allah senantiasa menolong hambanya selama hamba tersebut menolong saudaranya." يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون.